Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Budi Sasongko sebagai dosen pengampu mata kuliah IoT dan juga teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang IoT dalam digital marketing. Anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Ahmad Faisal Farasuja. Saya Yasmina Ika Parima dengan NIM berikut. Saya Rosaria dengan NIM berikut. Saya Sekar Pertiwi Akha dengan NIM berikut. Dan saya Bilfakila Mumtaz dengan NIM berikut. Future of Content Marketing. Perkembangan teknologi dan informasi membuat segala urusan manusia bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Teknologi memungkinkan manusia menyelesaikan segala urusan melalui sistem online tanpa perlu bertatap muka. Salah satu penerapan teknologi pada bidang bisnis dikenal dengan sebutan digital marketing. Secara umum, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan saling berkompetisi dan membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya, atau disebut dengan konten marketing. Konten marketing merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Konten marketing juga bertujuan untuk membangun relasi yang kuat dengan para audiens dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, konten yang dibuat harus relevan agar tercipta perasaan butuh dari audiens, yang akhirnya memiliki kedekatan emosi dengan konten yang dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat konten marketing. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan dari pemasaran konten, yaitu mengenali seperti apa konten yang akan dibuat. Yang kedua adalah mengenali target pelanggan atau konsumen. Dan yang ketiga adalah membuat konten yang mewakili dan mewujudkan setiap tujuan dari bisnis. Beberapa contoh penerapan konten marketing adalah seperti SEO atau Search Engine Optimization dan juga periklanan online seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Google Ads, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, dan juga mobile marketing. Singkatnya, digital advertising ini adalah periklanan. Iklan sendiri adalah pesan baik tulisan maupun visual untuk mempromosikan suatu produk. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak para audiens agar membeli produk atau layanan kita. Selain itu, advertising juga memiliki banyak kelebihan lainnya bagi bisnis. Di antaranya, yang pertama yaitu menjangkau pasar yang lebih luas. Kedua, dapat memfokuskan target iklan. Yang ketiga, jenis iklan yang lebih beragam. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan tenaga. Biayanya lebih terjangkau. Meningkatkan brand awareness sebagai salah satu cara untuk memperkuat brand identity, memasarkan suatu produk sesuai dengan buyer persona yang tepat, memaksimalkan penjualan produk yang sudah ada, dan mengenalkan produk baru, serta sebagai pembeda dari brand kompetitor. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari digital advertising. Untuk yang pertama ada direct advertising. Sesuai namanya ya, direct advertising ini berarti si pemasang iklan langsung menghubungi pemilik media untuk memasang iklan. Kelebihannya, proses direct advertising ini terbilang cukup cepat karena kita dapat mengontak langsung pemilik blog atau website. Selain itu, kita juga dapat menyeleksi sendiri di blog mana iklan akan dipasang. Namun kekurangannya perlu adanya effort lebih untuk manajemen advertising jenis ini, mulai dari proses menghubungi pemilik blog, negosiasi, hingga memantau seberapa berhasilnya iklan yang harus dilakukan secara manual. Selain itu, risiko atas kemungkinan iklan tidak berhasil adalah tanggung jawab dari si pemasang iklan. Untuk yang kedua yaitu self-service advertising. Self-service advertising ini kita hanya perlu memasang iklan di website kita sendiri. Ada beberapa kelebihannya yaitu lebih murah, kemudian bebas mengatur seberapa besar iklan yang ingin dipasang, dapat memasang iklan di halaman dan media apa saja yang kita punya, serta lebih fleksibel, jadinya bisa diubah kapanpun dan dimanapun.
Untuk kekurangannya sendiri yaitu kita perlu telaten dalam setiap prosesnya, misalnya mendesain iklan, menentukan copywriting, dan lain-lain yang dilakukan secara sendirian. Yang ketiga yaitu display advertising. Display ads ini adalah iklan yang terpampang di sebuah halaman website. Display ads juga memiliki platform khusus, yaitu Google Display Network atau GDN, yang dapat menampilkan gambar, teks, dan juga GIF. Kelebihannya sendiri yaitu iklannya dapat dilihat langsung oleh konsumen ketika membuka suatu halaman website, sehingga semakin meningkatkan brand awareness. Selain itu, display ads dapat menjangkau banyak orang sekaligus. Kinerjanya pun dibilang efektif karena menggunakan metode pelacakan cookie sehingga iklan lebih tepat sasaran. Namun kekurangannya yang harus kita perhatikan adalah tampilan dan ukuran iklan yang sekiranya dapat mengganggu pengunjung website dan berakibat iklan kita bisa saja diabaikan bahkan diblokir oleh pengunjung situs. Yang keempat yaitu social media advertising. Social media advertising ini adalah iklan yang berfokus untuk meningkatkan konversi atau sales di bidang media sosial. Keunggulannya, iklan kita berkesempatan dilihat oleh banyak orang sekaligus. Hal ini karena tingginya pengguna media sosial di Indonesia. Selain itu, sudah banyak sosial media yang memiliki platform advertising sendiri. Jadi, kita hanya perlu melakukan sedikit konfigurasi saja, mulai dari penargetan, jenis iklan, konten iklan, pembayaran, hingga pelaporan sudah tersedia secara otomatis. Beberapa contoh sosial media yang memiliki platform advertising adalah Facebook Ads, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan TikTok. Pada advertising jenis ini juga dapat dibarengi dengan social media marketing agar hasil pemasarannya lebih maksimal. Untuk yang kelima yaitu ada paid search advertising. Pada iklan ini yang ditampilkan dalam mesin pencari. Tujuannya adalah ketika konsumen mencari suatu produk, maka yang muncul di halaman pencarian adalah website kita. Karena itu, paid search sangat berhubungan dengan kata kunci atau keyword dari suatu produk. Kelebihannya banyak digunakan dan sudah terbukti keberhasilannya, di antara lain yaitu untuk kemungkinan muncul di halaman pertama Google dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Kemudian konversi yang dihasilkan lebih teratur dari jumlah klik, impresi, hingga berakhir ke pembelian. Dan yang terakhir yaitu terdapat dashboard khusus untuk memasang, mengelola, dan mendapatkan laporan dari advertising. Namun kekurangannya hanya terdapat keterangan iklan di samping URL. Biasanya ada konsumen yang lebih tertarik dengan konten organik dibandingkan dengan konten iklan. Yang keenam yaitu ada video advertising. Video advertising ini mirip dengan iklan di TV. Bedanya, kita tidak terbatas pada suatu media saja, melainkan dapat dijalankan di beberapa media sekaligus, misalnya di YouTube, TikTok, Instagram, influencer, dan lain-lain. Kelebihan dari video ads ini dibanding dengan yang lainnya, 65% populasi manusia itu berpikir lebih cepat dengan konten visual, sehingga pesan dalam iklan dapat lebih tersampaikan dengan jelas. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu adanya effort untuk pembuatan video iklan yang lebih besar dibandingkan konten lainnya. Di samping itu, banyak juga konsumen yang merasa terganggu dengan adanya video advertising. Dan yang terakhir yaitu ada native advertising. Native ads adalah salah satu online advertising dalam bentuk layanan konten berbayar dengan tampilan yang menyerupai konten di suatu halaman situs. Biasanya ditandai dengan keterangan kecil ad atau sponsored. Kelebihannya, native ads dapat memberikan kenyamanan visual pada pengunjung karena tampilannya. Dari segi font, lokasi penempatan iklan, tata letak, bahkan desainnya pun hampir sama dengan konten biasa. Kekurangannya sendiri, untuk membuat native ads yang berkualitas, memang membutuhkan effort yang lumayan ekstra. Kekurangan lainnya juga sering ditemui, yaitu terkadang pihak pemasang iklan menggunakan gambar yang sangat mencolok, sehingga banyak konsumen yang merasa terganggu. Next. Lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai digital marketing. Marketing adalah proses untuk menarik perhatian dan memperkenalkan produk kepada pelanggan. Proses ini merupakan sebuah program besar yang meliputi 3 tahap, yaitu awareness, consideration, dan decision. Singkatnya, alur marketing itu, yang pertama adalah konsumen merasa dengan brand dari suatu bisnis kita. Yang kedua, konsumen akan mempertimbangkan suatu produk atau layanan kita.
Dan yang terakhir, konsumen akan merasa perlu dan membeli produk atau layanan kita. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai jenis-jenis digital marketing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosaria. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Belva. Jenis-jenis digital marketing antara lain yang pertama adalah Search Engine Optimization atau SEO. SEO ini adalah upaya untuk mengoptimasi website agar mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Optimasi ini bisa dilakukan pada blog dengan membuat artikel atau konten organik. Yang kedua adalah Search Engine Marketing atau SEM. Mirip dengan SEO, bedanya hal ini berbayar dengan sistem PPC yang dimana link yang mengarah juga langsung ke landing page untuk mengenalkan produk atau layanan. SEM juga membutuhkan beberapa tools lainnya seperti Google, Keyword Planner, Google Analytics, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Social Media Marketing. Social Media Marketing lebih mengacu pada tools atau platform ADS setiap media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Social media marketing ini memiliki cakupan yang lebih luas, baik menggunakan platform berbayar maupun menggunakan konten organik. Misalnya dengan posting konten informatif, share, like, hingga interaksi dengan user seperti komentar, challenge, dan lain-lain. Yang keempat adalah content marketing. Konten marketing ini berfokus pada pembuatan konten menarik yang dapat menggait minat konsumen. Contohnya dengan membuat konten informatif di blog post, membagikan premium ebook, podcast, hingga webinar atau kursus gratis. Feedback yang diharapkan dari membagikan edukasi secara gratis seperti ini, salah satunya adalah awareness terhadap brand. Setelah itu, barulah kita dapat mengubah audiens menjadi konsumen. Walau membutuhkan usaha lebih untuk membuat konten berkualitas, namun konten marketing bisa jadi channel ampuh untuk melancarkan strategi marketing. Yang kelima adalah community marketing. Community marketing adalah salah satu strategi dengan cara berinteraksi dengan komunitas konsumen. Tujuannya adalah membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Kalau sudah begitu, akan mengubah konsumen biasa menjadi pelanggan loyal. Caranya pun beragam, misalnya dengan membuat event, seminar, webinar, hingga forum online. Dan yang terakhir adalah email marketing. Email marketing di sini yaitu cara pemasaran dengan mengirimkan email penawaran kepada calon konsumen. Tujuannya agar menarik perhatian konsumen dan melakukan pembelian. Selain itu, email marketing juga ampuh untuk menjaring konsumen secara luas dan personal. Selanjutnya, Internet of Things dalam memahami pelanggan atau understanding customer. Memahami keinginan pelanggan dapat diwujudkan dalam 3 bentuk. Pertama, informasi yang terpersonalisasi. Misalnya, penawaran khusus seperti diskon, kupon, atau gimmick personal ke pelanggan alias tidak generik. Kedua, interaksi yang terkustomisasi, seperti interaksi dengan chatbot. Ketiga, imersi total, yang melibatkan konsumen secara total dalam layanan personal tersebut. Konsumen bisa mendapat pengalaman menyatu dengan lingkungan layanan di sebuah outlet. Infrastruktur Smart Sensing. Pertama, Proximity Sensor, DPoS atau Point of Sales. Di sini, sensor-sensor dipasang di area sekitar titik penjualan. Fungsinya untuk mendeteksi konsumen yang datang ke toko. Sensor ini bisa terhubung dengan ponsel maupun perangkat yang dibawa konsumen maupun tubuh konsumen tersebut, seperti suhu, mata, dan sebagainya. Sensor tersebut kemudian mengirimkan data-data yang kemudian diolah dan diterjemahkan ke dalam servis yang tepat dan cepat. Contohnya, outlet Walgreens yang memasang sensor dalam bentuk layar besar di perangkat kulkasnya, sehingga konsumen yang datang langsung bisa dideteksi apa yang ia maui berdasarkan suhu, emosi, profil, dan sebagainya. Kedua adalah biometrik. Di sini teknologi sensor biometrik dipakai untuk mendeteksi kebutuhan dan profil konsumen berdasarkan wajah dari face detection, face recognition, eye tracking, voice recognition, hingga brainwave analysis.
supermarket Tesco misalnya, menggunakan teknologi face detection yang dipasang di pom bensin dekat supermarketnya. Teknologi ini juga dipakai Kellogg saat mengkampanyekan Crunchy Nut. Sementara, perusahaan asuransi kesehatan Humana memanfaatkan analisis suara untuk layanan di call center-nya. Dengan analisis suara ini, petugas call center bisa membaca isi hati dan mood dari pelanggan yang datang dan kemudian bisa mengambil sikap yang sesuai dengan kondisi mereka. Infrastruktur ketiga adalah kanal langsung ke tempat pelanggan. Teknologi ini sedang ngetren di kalangan konsumen yang ingin membangun rumahnya sebagai smart home. Salah satu produknya adalah smart speaker yang terhubung dengan internet. Contohnya Amazon Echo, Google Nest, dan Apple HomePod. Perusahaan besar seperti P&G mengembangkan teknologi ini dalam bentuk Tide serta Alexa yang mampu menjawab lebih dari 200 pertanyaan seputar laundry. Campbell Kitchen memanfaatkan teknologi ini untuk menjawab pertanyaan konsumen terkait resep makanan. Baik, selanjutnya saya Yasmina Isa Karima akan memaparkan tentang search engine. Search engine merupakan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang tersimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum di web atau www atau komputer sendiri. Search engine dibagi menjadi dua, yaitu SEO atau Search Engine Optimization dan SEM atau Search Engine Marketing. Perbedaan antara SEO dan SEM yang pertama ada di pengertian. Pengertian dari SEO adalah upaya untuk mengoptimasi website untuk dapat peringkat teratas di hasil pencarian. Sedangkan pengertian dari SEM adalah mengoptimasi website agar muncul di mesin pencari dengan memanfaatkan iklan. Dengan kata lain, dalam penerapan SEM dibutuhkan trik mengiklankan website secara tepat menggunakan berbagai metode seperti pay-per-click atau PPC dan sebagainya. Dalam penerapan metode ini dibutuhkan biaya pula. Yang kedua ada target audience. Dengan SEM, Anda bisa memilih target audiens yang diinginkan, mulai dari kategori umum, jenis kelamin, wilayah, dan lainnya dengan lebih baik dibandingkan SEO. Selain itu, target audiens yang digunakan dalam SEM jauh lebih terukur dan bisa dilakukan pada saat melakukan setting iklan. Sedangkan dalam penerapan SEO, Anda tidak serta-merta bisa melakukan target audiens. Anda perlu menaikkan konten terlebih dahulu di website, baru bisa menganalisis apakah konten tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika tidak, maka Anda perlu melakukan optimasi berkali-kali lagi. Yang ketiga ada kecepatan. Jika dilihat dari prosesnya, baik menggunakan SEO dan SEM tidak langsung muncul di halaman pertama pencarian. Namun, jika dibandingkan dengan SEO, kecepatan hasil yang diberikan SEM bisa dirasakan lebih cepat. SEM juga bisa dimatikan kalau ternyata target yang dituju belum didapat. Kemudian diaktifkan kembali setelah Anda menentukan ulang target audiens. Yang selanjutnya, ada jangka waktu. Berbeda dengan SEM, SEO akan memberikan dampak optimasi yang cukup lama, sedangkan SEM hanya akan bertahan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, durasi iklan hanya bertahan sesuai dengan jumlah biaya yang Anda bayar, sedangkan SEO akan bertahan untuk waktu yang cukup lama sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang selanjutnya ada anggaran. Perbedaan antara SEO dan SEM yang lainnya adalah dari segi anggaran yang dibutuhkan. SEM berupa iklan berbayar yang tentu membutuhkan anggaran yang sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang Anda inginkan. Otomatis untuk penggunaannya, Anda harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan SEO bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya. Yang terakhir, ada potensi CTR atau click through rate. Potensi CTR SEO lebih besar dibandingkan dengan SEM. Meski kedua cara ini digunakan,
Meski kedua cara ini digunakan dan hasil SEO dan SEM tampil di halaman pertama pada saat bersamaan, kemungkinan orang untuk melakukan trik pada iklan berbayar lebih sedikit dibanding hasil optimasi SEO. Ini disebabkan karena orang cenderung kurang senang dengan tanda iklan yang muncul bersamaan di barisan paling atas pencarian. Mereka akan berpikir link yang muncul dengan tanda iklan atau ad itu hanyalah iklan biasa dan belum tentu memiliki konten sesuai dengan apa yang diinginkan. Memahami perbedaan antara SEO dan SEM ini akan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan performa website. Maka pilih dan putuskan sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rosaria. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Yasmi. Kami menemukan sebuah studi kasus mengenai materi IoT dalam digital marketing. Nyatanya, penerapan IoT ini sudah ada dalam beberapa bidang dan sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah penerapan IoT pada proses produksi saus dengan sistem less kontak didukung database Smart App untuk UKM Sejahtera Sentosa yang dilakukan oleh Ari Priharta, Agusta Rahmataufani, Irma Kartikaka, Satya Nur M, dan Adim Firmansyah dalam jurnal Abdi Mas Perdaya pada tahun 2021. Lagi-lagi pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang membatasi pergerakan masyarakat. Tak hanya berdampak bagi kesehatan, pandemi juga mengakibatkan banyak usaha harus gulung tikar karena tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah UKM yang diikutsertakan dalam sebuah usaha pengabdian UKM Indonesia Bangkit 2020, yaitu UKM Sejahtera Sentosa. Pandemi memiliki pengaruh besar terhadap usaha mereka, karena mulanya UKM Sejahtera Sentosa ini mempunyai suatu produk yaitu roti. Tapi karena keberlangsungan usaha ini di masa pandemi justru menghasilkan penurunan omset, maka UKM ini melakukan diversifikasi produk yang ekstrim, yaitu produk saus aneka rasa. Walaupun produk ini memberikan omset yang meningkat, tapi tidak dapat terelakkan jika masyarakat tetap ragu membeli karena rantai penyebaran COVID-19 yang tak terkendali. Sayangnya, untuk mengatasi keraguan konsumen, UKM ini tidak mampu untuk menambah investasi peralatan yang lebih modern karena ekonomi yang terjepit. UKM ini membutuhkan teknologi yang memungkinkan produksi dengan kontak operator seminimal mungkin untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Maka itu, dalam skema pengabdian UKM Indonesia Bangkit tahun 2020 membuktikan bahwa permasalahan ini dapat diatasi melalui teknologi TTG yang akan membantu proses produksi dengan dapat ditekannya biaya produksi sebanyak 30%, less kontak sebanyak 90%, stabilitas viskositas saus meningkat 100%. Pembuatan TTG ini oleh pengabdi UKM IB 2020 menggunakan waktu sebanyak 2-3 minggu dengan proses uji yang didampingi oleh banyak pihak. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu adalah TTG IoT sebagai Core RI 4.0 yang dipasang pada mesin produksi, kemudian ada gas, ada router, node IoT, cloud database, avometer, obeng, laptop, dan banyak peralatan lainnya. Nyatanya, mesin ini yang dipasang pada produksinya ini mengurangi kontak langsung dengan operator, dan TTG Smart App yang digunakan pada smartphone pemilik UKM dan tim pemasaran juga memudahkan. Melalui pemakaian IoT ini terjadi implementasi digital marketing menggunakan TTG dagang saus yang terintegrasi dengan Tokopedia, Blibli, dan media sosial lainnya. Permasalahan dan kekhawatiran pelanggan yang dapat diatasi oleh UKM akan membantu UKM dalam meningkatkan mutu dan produksi. Akibatnya, omset UKM dapat mengalami kenaikan perlahan yang tentu saja lebih baik dibandingkan sebelum pemakaian TTG ini. Dinyatakan juga bahwa biaya produksi yang timbul karena penggunaan teknologi manual justru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi mesin yang dipakai. Maka dari itu, UKM ini justru akan menjalankan mesin dengan mengetahui pemakaian dan mengamati hasil yang didapatkan.
Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.